Kesalahan yang pertama, pemuda ini diketahui sedang dalam kondisi ODP dikarenakan habis dari luar kota yang terpapar virus corona. Ketika memasuki kampus, pemuda ini tidak mau mengikuti prosedur sterilisasi. Bahkan menghindarinya dengan masuk melalui jalan lain. Dan melompati pagar. Akibat tidak mau mengikuti sterilisasi, pemuda ini pun mengalami salah satu gejala virus corona, seperti batuk-batuk dan demam tinggi. Kesalahan yang kedua, seorang anak muda yang malas untuk mencuci tangan sebelum maupun sesudah beraktivitas. Dia tidak tahu bahwa banyaknya bakteri, virus, ataupun kuman yang bisa saja menempel di tangan pemuda ini. Akibatnya, anak muda ini mengalami gejala-gejala virus corona. Alhasil, pemuda ini pun batuk-batuk dan demam tinggi. Kesalahan yang ketiga, anak muda ini tidak bisa menghentikan kebiasaannya yang selalu jalan-jalan keluar rumah tanpa kepentingan yang darurat. Bahkan menyepelekan peringatan yang sudah ada di mana-mana, yakni stay at home. Apaan sih ini? Bye. Sehingga akibatnya pemuda ini tidak tahu bahwa dia sedang tertular virus corona akibat dari selalu keluar rumah. Dan dia pun mengalami demam tinggi. Dan kesalahan yang terakhir, ada dua pemuda yang sok alim dan sok sehat. Kenapa sih harus dilarang ke masjid? Kan seharusnya kita tuh harus lebih mendekatkan diri ke masjid. Ini malah takut dengan makhluk selain Allah. Padahal seandainya kita meninggal gara-gara corona baru meninggal di masjid, kan syahid. Ya enggak? Alah, corona aja ini. Masih banyak kok orang yang meninggal karena DBD dan sakit jantung. Konspirasi aja nih mah. Dan dua pemuda ini pun dengan santainya menyalami teman-temannya dan berkumpul bersama teman-temannya. Sehingga bukan hanya dia yang terpapar virus corona, tapi teman-temannya dan orang-orang yang kontak fisik dengannya pun juga ikut terpapar. Apakah itu tidak dosa? Dan akhirnya dia dan teman-temannya terbaring sakit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi beberapa keadaan ataupun kondisi yang masih saja terjadi di kalangan masyarakat, yakni
yang saat ini terjadi, maraknya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Banyak di kalangan masyarakat yang masih saja menyepelekan bahkan mengabaikan anjuran demi anjuran dari pemerintah. Ada yang bisa dibilang dalam tanda kutip soalim, dia mengatakan justru karena adanya wabah virus ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah masjid-masjid ditutup, kita dilarang sholat berjamaah di masjid. Ada juga yang bisa dibilang sok dokter, harus minum ini, harus minum itu, makan ini, makan itu. Dan bahkan yang baru-baru saat terjadi, ada yang mengatakan makan telur sebagai penangkal virus corona. Jadi dengan keyakinannya, dia dengan bebas keluar rumah, menemui banyak orang, kemudian dia mendatangi di kerumunan orang, karena dengan keyakinannya, karena mereka sudah makan dan minum sesuatu yang mereka yakini sebagai penangkal virus corona. Dan pada dampaknya akhirnya mereka tidak tahu yang dia temui itu siapa, dari mana asalnya, sehingga dia terkena atau terjangkit virus corona. Nah, buat teman-teman sekalian, pesan dari kami adalah untuk selalu ikuti anjuran pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kota, desa, bahkan tingkat RT sekalipun. Apapun perintahnya, apapun himbauannya, ikuti. Sekali lagi, itu demi kebaikan kita bersama. Kalau satu orang tidak mendengarkan, bisa jadi 10 orang yang akan terkena karena kelalaian dari kita sendiri. Oleh karenanya, bagi kita semua yang mendengarkan anjuran dari pemerintah untuk tetap stay di rumah, menyegarkan kembali social distance, perkuat ibadah kita, amal soleh kita, tahajud kita, tadarus Al-Quran kita diperkuat di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing. Sahabat FPS sekalian, terakhir pesan dari saya, stay at home, social distance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.